Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat YouTubeku dimanapun Anda berada. Dan bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga Anda semua diberi kelancaran dalam beraktivitas dan selalu dimurahkan rezekinya. Oke bosku, untuk saat ini seperti biasa, dunia konstruksi akan memberi informasi seputar pembangunan kawasan di Jawa Tengah, yaitu Denpasar City. Tapi kita nanti akan mengupdate ya seputar pematangan lahan di sisi utara atau di tepi laut di fase 2 di ujung timur paling utara ya. Untuk klaster 1 fase 2 ini kita akan melihat progres terupdate-nya yang persis berada di tepi pantai yang berdekatan dengan objek wisata Pantai Judo ya, yang terkenal di daerah Geringsing, Batang. Dan di kawasan ini merupakan kawasan yang paling sulit bosku, karena dulunya ini jurang ya, sangat dalam, dan menurut kami ini paling sulit ya medannya ya, jadi perlu banyak tanah urukan. Dan di sini mungkin paling akhir ya selesainya proses pematangan lahan, karena di tempat lain sudah selesai, hanya tinggal di kawasan ini yang belum tuntas pekerjaannya, dan diharapkan bulan Juni ini sudah selesai. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat YouTube semua yang telah mensubscribe dan mendukung channel Dunia Konstruksi. Dan terima kasih juga untuk yang baru menemukan channel Dunia Konstruksi. Kami ucapkan selamat datang dan mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe, juga komen. Siapa tahu informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua, khususnya pecinta pembangunan di Indonesia. Dan seperti inilah proses pematangan lahan ya. Ini adalah pemotongan bukit, jadi nanti akan dibuang ke sisi utara ya, yang lebih rendah. Dan memang cukup berat medannya, banyak bebatuan ya di area sini. Meskipun tanah merah tapi banyak bebatuan. Dan ini dulunya tanaman karet yang sudah ditebang ya, dan masih ada sebagian yang tersisa yang belum dieksekusi. Di fase 2 ini bosku cukup luas areanya ya, mencakup hampir 3000 hektar ya, kalau menurut informasi dan data dari Denpasar City. Dan nantinya di sini akan dibangun sebuah pabrik-pabrik yang berasal dari luar negeri, seperti dari Cina dan Korea, juga dari Taiwan ya. Dan tentunya kami akan selalu mengupdate perkembangan terkini yang ada di Batang, Jawa Tengah. Dan tentunya nanti di kawasan ini banyak membutuhkan tenaga kerja, baik yang konstruksi maupun pekerja pabriknya setelah beroperasi. Dan pembangunan ini cukup dinantikan oleh masyarakat Jawa Tengah karena banyak manfaatnya. Di samping mengurangi angka pengangguran, juga banyak peluang pekerjaan di bidang konstruksi yang ditawarkan di area sini. Jadi pembangunan di Indonesia cukup merata, khususnya di Pulau Jawa. Kalau sebelumnya hanya berfokus di Jawa bagian barat, dan alhamdulillah setelah Presiden Jokowi memimpin Indonesia ya, pembangunan semakin merata di seluruh Indonesia, dan memang yang diharapkan seperti itu.
ada beberapa rudam terpusing yang dikerahkan ya di area sini, karena memang targetnya bulan Juni ini sudah harus selesai ya pematangan lahan di fase 2 klaster 1, karena para investor sudah mengantri ya. Dan di sisi lain juga masif dilakukan pembangunan, yaitu saluran drainase air ya. Sekedar informasi bosku, kawasan industri terpadu Batang adalah kawasan industri sangat luas ya, yang terbesar di Jawa Tengah, yaitu 4.300 hektar ya. Dan tanah yang digunakan adalah tanah milik negara, bukan tanah milik perorangan atau masyarakat ya. Dan juga infrastruktur jalan seperti jalan akses, jalan penghubung, dan juga drainase air bersih, semua disediakan oleh pemerintah ya. Jadi investor tinggal datang bangun pabrik, juga disediakan perumahan untuk para karyawan, karena ini adalah proyek percontohan yang dikelola langsung oleh negara atau badan usaha milik negara. Jadi sebelum pabrik dibangun sudah dibuatkan akses jalan yang begitu baik, juga drainase air bersih disediakan, juga perumahan untuk karyawan juga sudah terbangun ya, ada 10 tower, dan juga ada akses tol, pintu tol, karena Kalibata City dibelah dengan jalan tol Trans Jawa ruas Batang Semarang, dan juga sedang dibangun pelabuhan multipurpose ya, yang nantinya untuk angkutan barang, dan juga nanti akan dibangun stasiun kereta api yang lebih besar dari stasiun existing ya, jadi stasiun pelabuhan.